bentar, ini kenapa dia nggak minta tolong aku buat bukain pintu keluar? Tadi aja waktu mau masuk harus aku dulu yang bukain pintunya. Kok sekarang waktu keluar aman-aman aja? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tidak terasa di malam ini kita sudah sampai di part 365 ya Wak ya. Udah banyak juga ya koleksi cerita horor kita ini. Coba presensi dulu Wak, siapa yang udah nonton semua video KHW aku dari part 1 sampai part sekarang? Kalau aku minta kalian buat presensi di sini gampang ya kan. Tinggal ketik aja di kolom komentar di bawah. Aku bisa langsung tahu siapa aja yang bilang hadir. Aku kayak gitu bisa. Tapi beda ceritanya kalau di kantor Wak. Di beberapa kantor presensi itu nggak cuma sekedar absen. Kalian tuh harus pakai tap in pakai kartu tuh loh. Kalau aksesnya diterima, pintu bakal kebuka. Tapi kalau ditolak, biasanya bakal keluar suara pip yang cukup nyaring gitu kan. Dan suara itu biasanya cuman bunyi kalau memang ada orang yang coba masuk, gagal masuk, bunyilah bip gitu. Nah yang jadi pertanyaan Wak, gimana kalau suara itu terdengar? Bipnya terdengar, tapi nggak ada siapa-siapa di sana. Nah, sistem presensi ini ada hubungannya sama KHW yang mau aku ceritain sama kalian di malam ini. Dimana pada suatu malam, Wawa kita ini lagi kerja sendirian di kantornya. Pas suasana lagi hening, tiba-tiba terdengar suara pip. Kayak ada yang mau masuk ke dalam kantornya tapi ditolak. Pas dicek sekilas memang kelihatannya kosong Wak. Tapi tanpa Wawa sadari ternyata pada saat itu betulan ada sosok yang ikut masuk ke dalam kantornya. Dan sosok itulah yang udah ngeganggu Wawa sepanjang malam waktu dia kerja malam ini. Penasaran apa yang terjadi? Sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Tapi tunggu sebentar Wak. Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat Wawa kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya, Wak, kalian akan mendapatkan pertama, tambahan satu konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi tanda kutip dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama aku di YouTube kalian. Dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara Channel. Tapi ini gak ada paksaan Wak ya buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali Wak. Kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only ya. Oke Wak, jadi kisah ini dikirim sama Wak kita yang bernama Rian dari Maluku. Halo Mas Rian. Nah jadi Wak, kisah ini tuh terjadi pada tahun 2014 yang lalu dan dialami langsung sama Mas Rian waktu dia ini bekerja sebagai seorang editor di salah satu kantor berita yang ada di Jakarta. Nah biasanya gedung-gedung di perkantoran Jakarta itu Wak diisi sama beberapa perusahaan sekaligus. Jadi satu gedung tuh ada beberapa kantor lah gitu. Begitu juga dengan perusahaannya Rian. Dan kantornya Rian ini berada di sebuah gedung yang kebagian ada di lantai 6. Nah di lantai 6 itu setiap hari Rian ini kerja dari pagi sampai sore bersama teman-temannya. Sebagai seorang editor, Rian ini bertugas mengkurasi tulisan atau artikel berita yang masuk ke dalam email kantor mereka. Nah nantinya artikel yang terpilih itu akan diedit nih sama Rian sesuai standar yang berlaku. Dan barulah artikel itu bisa diterbitkan ke publik. Ini tuh terbuka untuk umum gitu loh. Jadi semua orang tuh boleh ngirim artikel ke kantornya Rian. Tapi tentu juga nggak semua artikel bisa lolos Nadia. Karena dalam satu hari aja yang masuk tuh bisa sampai ratusan judul. Jadi kebayangkan seberat apa tugas Rian dalam nyeleksi artikel-artikel itu ya kan. Saking banyaknya sampai-sampai Rian ini sering lembur. Tapi meskipun sibuk Wak, Rian ini bilang kalau kerjaan itu sesuai kali sama passion aku Nadia. Jadi aku tetap enjoy aja waktu ngerjain itu semua. Sampai akhirnya pada suatu hari sebuah peristiwa tidak terduga pun tiba-tiba terjadi.
Jadi waktu itu kantornya Rian ini lagi mencoba menerapkan sistem kerja yang baru, Wak. Namanya perubahan sistem pasti kan butuh persiapan ya kan. Nah di mana waktu itu ada banyak sekali kerjaan yang harus mereka selesaikan, yang harus mereka kebut di awal biar sistem yang baru ini bisa berjalan lancar. Akhirnya selama 2 minggu pertama mereka pun atau perusahaan Rian ini pun menerapkan pembagian jam kerja. Jadi semacam shift gitu loh, Wak. Dulunya nggak ada, tapi gara-gara mau ada sistem baru ini ada pembagian shift kerja. Ada karyawan yang kerjanya dari siang sampai malam dan ada juga yang baru mulai kerja jam 12 malam sampai pagi. Nah, pembagian shift kerja ini cuma berlaku sementara aja, Wak. Nantinya kalau misalnya flow-nya sudah lebih enak dan sistem yang baru tadi itu udah bisa diterapin, mereka semua akan kembali ke jam normal lagi dari pagi sampai sore gitu.